Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Oke, sobat-sobat sekalian, di sini kita ada satu unit Bosch Pump atau pompa injeksi dari L300. Ini tipe lama, tahun 93, dan dari awal pembelian menurut yang punya ini belum pernah bongkar sama sekali. Tadi kita cek untuk pompa injeksi masih bagus keadaannya, dan ini rotor headnya bisa dilihat pada bagian ini ya. Yang paling penting adalah ini masih mulus, masih bagus, mengkilat ya. Belum aus, jadi ini masih bisa kita gunakan untuk rotor headnya. Bodi ini hanya perlu dibersihkan. Ini karena terlalu lama tidak pernah dibongkar dan dibersihkan, jadi beberapa part di dalamnya sudah mulai berwarna coklat karena ada kotor-kotoran, endapan, dan pengerakan. Ini hanya akan kita bersihkan dan ganti untuk gasket kit, karena ini karetnya bisa dilihat ini sudah rata dan harus diganti agar tidak mengalami kebocoran setelah dipasang. Dan semua karet-karetnya sudah tidak bagus. Tetapi di sini yang paling parah adalah bagian injektornya atau nozzle-nya. Ini kita ganti retaining nutnya 3 piece. Untuk nozzle-nya ini kita ganti 4-4-nya. Ini yang 3 masih di dalam wadah, kita rendam minyak kita rendam bahan bakar atau solar. Untuk retaining nut sendiri ini bisa dilihat sudah termakan keropos, dan ini memang sebaiknya diganti. Ini yang masih bagus satu, sedangkan yang satu lagi ketinggalan di dekselnya atau di silinder head ya, karena mengalami pecah pada bagian depan. Itu adalah kantor hanya melakukan servis ringan dan setel nozzle-nya. Ini adalah mengurangi panjang spring dari injektor atau nozzle-nya, karena tekanan ketika kita ganti retaining nut dan juga nozzle-nya menggunakan yang baru, tekanan terlalu tinggi ya. Sedangkan di dalam masih menggunakan adjuster ring atau adjuster SIM-nya yang aslinya. Jadi cara yang paling efektif adalah mengurangi panjang dari springnya. Itu tadi namanya pressure spring atau per penekannya. Untuk tahun lama, tekanan dari nozzle-nya kita set di angka 110. Untuk tester yang menggunakan penunjuk dengan ukuran bar itu 110 bar, sedangkan yang menggunakan ukuran itu di ukuran 11. Sobat-sobat sekalian, ini sudah selesai untuk pengerjaan pompa injeksi atau Bosch Pump-nya dan juga nozzle atau injektornya. Ini adalah 3 piece nozzle yang kita lakukan penggantian pada retaining nutnya, dan untuk nozzle-nya ini 4-4-nya kita ganti baru semua.
masih rata karena baru. Untuk L300 tipe lama ini tekanan kita set di 110 bar. Dan untuk bongkar sekaligus pemasangan pompa injeksi atau bospom, sobat bisa lihat di video-video sebelumnya. Cukup banyak di situ video mengenai pembongkaran maupun pemasangan pompa injeksi tipe distributor seperti ini ya. Sedangkan kemarin ada yang menanyakan tentang penyetelan regulating valve ya, atau ini untuk di atas mobil tanpa harus menurunkan pompa injeksinya, bisa kita lakukan penyetelan pada regulatingnya dengan cara melakukan pengetokan di bagian tengah ya. Ini bisa kita gunakan obeng plus ataupun batang besi yang sudah kita lancipkan bagian ujungnya, kita kecilkan agar muat di lubang tempat tengah ini piston regulating valve. Nah, seperti ini ya, sebagai contoh ya. Ini kita gunakan obeng plus sini ya. Kita ketok sedikit demi sedikit ya. Dan kita harus jeli dalam mendengar perubahan suara yang dihasilkan setelah kita ketok regulating valve-nya. Dan untuk lebih memastikan lagi, saya sarankan untuk menggunakan sigmat. Contohnya seperti ini. Terserah sigmat yang sobat gunakan itu sigmat yang baik digital maupun biasa seperti ini, itu nggak ada masalah ya. Untuk bospom ini regulating valve saya setel di kedalaman 2 mm ya. Lebih sedikit dari 2 mili ya. Karena ini putaran kanan ya. Kita lihatnya seperti ini ya. Nah, dari sini berarti putaran dari shaft drive atau asnya ini ke kanan. Untuk penyetelan timing atau nahpurnya ya, itu kita geser pompa injeksi berlawanan, yaitu ke arah kiri. Ini untuk memajukan derajat timing pompa injeksinya. Nah, kemarin juga ada yang menanyakan ini, apa efek dari pengurangan sim atau ring pada spring piston timing device ini ya. Efek dari pengurangan sim adalah tekanan dari spring berkurang ya, karena dikurangi simnya, sehingga kepadatan bahan bakar dalam pompa injeksi semakin mudah untuk memajukan derajat timingnya secara otomatis ya, dengan mendorong piston timing device-nya ya. Jadi pengurangan sim ini tujuannya adalah agar lebih ringan dalam mendorong piston timing device-nya. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sisanya adalah ini ya. Kemarin juga ada yang menanyakan pemasangan kontrol lever ya. Di sini di kontrol shaft atau stang gas, atau juga ada yang bisa bilang ini asgas ya, sama aja asgas, tanggas maupun kontrol shaft. Di sini terdapat garis ya. Dan pada tuas atau kontrol lever juga ada garisnya, bisa dilihat ini ya. Untuk pemasangan ini diluruskan ya, karena seringkali kasus mobil susah hidup ya, ternyata bukan karena kerusakan pada pompa injeksi maupun mesinnya, tetapi karena setelah dibuka sendiri oleh pemilik maupun mekanik yang belum paham tanda ini, pemasangan asal dan tidak lurus dengan kontrol levernya, sehingga ketika tuas ini digas sampai mentok sekalipun, posisi kontrol shaft itu tidak menarik
lever di dalam untuk membuka debit bahan bakar, sehingga ketika di start tidak ada bahan bakar yang masuk ke nozzle dan ruang bakar, dan akhirnya mesin tidak bisa hidup ya. Cukup sering saya mengalami hal seperti itu. Ternyata mesin susah untuk hidup hanya karena pemasangan kontrol lever dengan kontrol shaftnya tidak pas di tandanya. Oke. Sedangkan ini adalah full load adjuster. Saya rasa cukup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, karena hanya dengan cara itu saja sobat sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Saya Kendu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.